Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 dari 5 soal UTS Sistem Operasi. Di sini saya akan memilih soal pilihan yaitu nomor 3 dan soal wajibnya adalah nomor 4 dan nomor 5. Di sini saya mengerjakannya dalam bentuk PowerPoint. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Sebelumnya kita harus tahu pengertian deadlock. Deadlock adalah arti sebenarnya adalah kebuntuan. Yang dimaksud dari sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Maksudnya adalah deadlock terjadi jika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Ada 4 kondisi untuk mencegah terjadinya deadlock, yaitu deadlock prevention. Pertama adalah meniadakan mutual exclusion, yaitu melakukan spoiling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Dengan spoiling, permintaan-permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job di antrian spoiler akan dilayani satu persatu. 2. Meniadakan hold and wait. Yang pertama itu mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. 2. Hold and release. Ketiga, meniadakan non-preemption. Terakhir, meniadakan menunggu sirkular. Yaitu proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya saja. 2. Penomoran global semua sumber daya. Soal nomor 4. Diketahui snapshot dari suatu sistem ada 4 proses dengan allocation-nya max dan available. Pertanyaan adalah bagaimana isi matrix need-nya? 2. Apa sistemnya state-nya selamat? Dan jika proses pas 1 ada meminta request 0541, dapatkan permintaan dipenuhi segera. Pertama kita akan membuatkan dulu matrix need-nya. Untuk mencari matrix need, yaitu need sama dengan matrix max dikurang matrix allocation. Misalnya di P1 ini matrix max-nya 0021, kita kurangkan dengan matrix allocation-nya. Hasilnya 000, 0650, 0020, 1000, dan 0700. Lalu, apakah sistem dalam state selamat? Sebelumnya kita harus membuat sebuah sintak untuk mengeceknya apakah state-nya dalam keadaan selamat. Yaitu sintak untuk algoritma bunkernya yaitu jika if need lebih kecil dari available, lalu proses dieksekusi. Dengan ketentuan ada available barunya yaitu available lama ditambah dengan alokasinya prosesnya. Jika tidak, proses tidak akan dieksekusi dan akan dipindahkan ke proses selanjutnya. Ini dari proses 0 dulu dengan need lebih kecil pada available. Dengan need-nya adalah 0 lebih kecil daripada 1250. Karena need-nya lebih kecil, maka PR0 dieksekusi dan menghasilkan available barunya yaitu matrix alokasi available lamanya kita tambahkan dengan matrix alokasi P0-nya, menghasilkan available barunya 1271. Lalu kita lanjutkan ke P1 dengan need lebih kecil available-nya 0650 lebih kecil pas 1270. Lalu P1 dieksekusi, dapatkan available barunya. Kita langsung ke P2-nya 0020 lebih kecil dari 1371, P2 dieksekusi. Lalu lanjut ke P3-nya 1000 lebih kecil daripada 3003, P3 dieksekusi. Lanjut ke P4 0700 lebih kecil pada 4357, P4 dieksekusi. Dan available barunya adalah 4407. Karena berhasil urutan karena semuanya dapat dijalankan, jadi urutan prosesnya sama yaitu P0 1 2 3 4. Dan hasilnya sistem dalam keadaan selamat. Lalu pertanyaan terakhirnya, jika proses P1 meminta request 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Ada ketentuan untuk jika ada penambahan request. Pertama, request harus lebih kecil daripada need.
dengan sini request-nya 0541 dengan NIT P1-nya adalah 0650, lebih kecil diterima, request lebih kecil pada available-nya diterima. Lalu ada available-nya, kita harus mencari available barunya, yaitu available lama dikurang request dengan hasil 709. Lalu alokasi barunya 0641 dan mantik NIT barunya yaitu NIT dikurang request. Lalu kita eksekusikan seperti yang tadi itu untuk mencari state-nya. Dan di sini semuanya state-nya bisa dijalankan. Dan hasil untuk eksekusi prosesnya sama dari P0 sampai P4. Dan sistem dalam keadaan state selamat dan P1 juga langsung bisa digunakan. Terakhir ada soal nomor 5. Disediakan 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah rata-rata waiting time-nya dan turnaround time-nya dengan algoritma SJF. Di sini algoritma SJF itu adalah proses di mana jika ada proses yang memiliki arrival time-nya sama, maka proses burst time yang terkecil akan diproses. Di sini ada 4 proses dengan arrival time 0, 2, 4, 5 dengan burst time 7, 4, 1, 4. Karena kita mulai dari arrival 0 dari P1, karena di sini menggunakan algoritma SJF, jadi P1 yang harus diproses sampai burst time-nya selesai. Lalu, jadi saat diproses P2, P3, P4 juga ikut juga masuk di P1 tapi tidak bisa diproses sampai P1 selesai. Saat di burst time 7, P1 selesai, lalu P3, P2 dan P4 juga masuk. Tapi karena di sini mereka di arrival time-nya sama, kita lihat dulu burst time-nya. Burst time-nya yaitu 1 dan sisanya 4. Karena kecil, kita proses P3-nya. Setelah selesai, tinggal P2 dan P4 dengan burst time-nya sama. Karena P2 yang duluan, makanya kita diproses dulu. Terakhir P4, lalu sampai diproses sampai selesai. Lalu kita akan mencari turnaround time dan rata-rata waktu tunggunya. Dengan P1 yang karena waktunya nggak ada, jadi langsung 0 saja. P2 di sini dia di arrival time-nya AT8-nya baru dieksekusi dikurangi dengan AT waktu dia masuk. Jadi 8 kurang 2. 4 P3 7 kurang 4 3 P4 12 kali 5 7. Kita totalkan dengan hasil total waktunya runtime time-nya adalah 14. Tadi kita mencari rata-rata waktu tunggunya, yaitu total dari turnaround time-nya dikurangi jumlah prosesnya. Jadi 14 dikurang 4. Hasilnya adalah 3,5 satuan waktu. Oke, cukup sekian aja penjelasan jawaban soal UTS sistem operasi. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.